Hai, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya, Erjan Radit Pratama. Saya Syarifah Kori Wardana. Saya Nuri Aulia Adria. Saya Seratin. Saya Sultana Mayana Zahro. Saya Raisya Maharani Muslimin. Saya Ucok Budiman. Jadi di hari ini kami akan melakukan praktik Message bayi. Baik, pada kesempatan kali ini kita harus mengetahui apa sih itu yang dimaksud dengan masas bayi atau pijat bayi. Jadi, pijat bayi adalah gerakan ataupun sentuhan yang diberikan pada bayi sejak bayi itu lahir hingga bayi itu berusia 3 tahun. Umumnya dilakukan atau sebisanya dilakukan selama setiap hari ataupun dilakukan selama 15 menit dalam satu hari. Hal ini untuk memacu sirkulasi bayi agar tetap baik, kemudian denyut jantung bayi, kemudian pernapasan, dan juga kekebalan tubuh dari bayi tersebut. Baik, adapun tujuan dilakukannya masas bayi atau pijat bayi. Ada 5 tujuan. Yang pertama, kita dapat meningkatkan berat badan bayi. Yang kedua, kita dapat meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan pada bayi. Yang ketiga, kita dapat memacu proses sirkulasi, pencernaan, pernapasan, dan juga kekebalan tubuh. Yang keempat, kita dapat meningkatkan konsentrasi bayi dan membuat bayi lebih lelap tidurnya. Yang kelima, yang terakhir, membuat hubungan antara orang tua dan bayi lebih baik. Fase kerja. Pertama-tama, cuci tangan terlebih dahulu sebelum menyentuh bayi. Letakkan bayi dengan posisi berbaring di atas kain rata yang lembut dan bersih. Lepaskan pakaian yang digunakan oleh bayi. Masase yang pertama kita lakukan pada area wajah bayi dengan pengulangan di setiap gerakan sebanyak masing-masing 5 kali. Dengan tekanan lembut, usapkan kedua ibu jari pada bagian tengah kening bayi menuju pelipis bayi. Selanjutnya, usapkan kedua ibu jari untuk memijat bagian bawah alis. Sambil tetap memberikan penekanan lembut, gunakan kedua ibu jari untuk memijat sekitar mulutnya. Tarik lembut mulai dari mulut menuju telinga sehingga membentuk seperti senyuman. Pijat lembut rahang bayi mulai dari atas dagu. Tarik lembut garis mulai dari tengah ke samping menuju telinga bayi sambil diberikan penekanan ringan. Dan yang terakhir, pijat lembut rahang bayi pada bagian bawah dagu dengan menarik lembut garis mulai dari tengah bawah dagu hingga ke telinga sambil tetap memberikan penekanan ringan dan lembut. Selanjutnya kita akan ke bagian dada ya Pak. Nah, silahkan diperhatikan supaya bisa diikuti di rumah nanti. Di bagian dadanya kita ambil dari sini membentuk I love you atau lingkaran seperti ini Pak. Dilakukan sebanyak 5 kali. Selanjutnya yang kedua, kita dari sini membentuk T sampai ke bahu anak. 5. Dilanjutkan dengan memijat bagian tangan bayi dengan gerakan memerah dari pergelangan tangan hingga bahu secara perlahan. Kemudian lakukan gerakan sebaliknya dari arah bahu ke pergelangan tangan. Lalu tarik lembut jari-jari bayi dengan gerakan memutar di telapak tangan. Kemudian lakukan gerakan seperti menggulung kapas di tangan bayi. Lakukan hal yang sama ke tangan yang kiri mulai dari gerakan memerah dari pergelangan tangan hingga ke bahu, lalu dari bahu ke pergelangan tangan. Kemudian tarik lembut jari-jari bayi dengan gerakan memutar di telapak
telapak tangan. Dilanjutkan dengan gerakan terakhir, yaitu seperti menggulung kapas di tangan bayi. Yang pertama-tama melakukan gerakan memijat seperti mengayuh sepeda pada kaki bayi. Selanjutnya angkat kedua kaki bayi. Selanjutnya memijat perut bayi dengan gerakan I love you. Yang pertama huruf I dimulai dari perut bagian kiri bayi. Kemudian huruf L dimulai dari bagian kiri perut bayi sampai bagian kanan bawah perut bayi. Selanjutnya huruf U dimulai dari bagian kiri bawah perut bayi sampai bagian kanan bawah perut bayi. Dan terakhir memijat perut bayi dengan gerakan memutar sesuai arah jarum jam agar kembung yang berada di perut bayi dapat keluar. Untuk massage pada kaki bayi, kita lakukan pengolesan baby oil kepada telapak kedua tangan kita secara keseluruhan. Selanjutnya, urut bayi dari tas ke bawah sampai punggung bayi menggunakan jari jempol kita. Selanjutnya, dibalas lagi dengan gerakan dari bawah ke atas dengan jempol secara halus. Selanjutnya, kita urut telapak kaki bayi secara halus. Selanjutnya, kita usapkan kedua tangan kita ke kaki bayi secara perlahan dengan gerakan mengunci. Selanjutnya dilakukan dengan gerakan sebelah kaki bayi. Selanjutnya, tuangkan baby oil pada telapak tangan dan gosokkan kedua telapak tangan agar memberikan sensasi yang hangat pada bayi. Pijat dengan gerakan maju mundur menggunakan kedua telapak tangan di sepanjang punggung bayi. Luncurkan salah satu telapak tangan ibu dari leher sampai ke pantat bayi dengan sedikit tekanan. Dengan jari-jari ibu, buatlah gerakan melingkar terutama pada otot di sebelah tulang punggung bayi. Buat pijatan memanjang dengan telapak tangan dari leher ke kaki untuk mengakhiri pijatan. Baik, setelah semua tindakan pemijatan telah dilakukan, selanjutnya kita akan membersihkan seluruh area tubuh bayi dan dilanjutkan dengan mengenakan pakaian pada bayi.
Baik Pak, Bu, tindakannya sudah selesai. Kami telah melakukan pijatan kepada si bayi dan saya harap bayinya sudah agak membaik. Dan untuk Bapak dan Ibu, terima kasih telah memperhatikan kami juga untuk melakukan tindakan tadi. Semoga Ibu dan Bapak bisa memahami apa yang kami lakukan untuk dicontohkan ke depannya di rumah. Dan setelah itu, untuk selanjutnya Bapak boleh juga apabila masih belum tahu untuk melakukan pijat sendiri, Bapak bisa menghubungi kami lagi untuk melakukan pijatan dan akan kami bantu untuk mengedukasi Bapak dan Ibu untuk mengenai pemijatan bayi ini, Bu. Baik Pak, Bu, apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai pemijatan ini? Sebenarnya kalau pemijatan bayi ini sebaiknya dilakukan berapa kali sehari? Alangkah lebih bagusnya dilakukan 1 kali sehari, dan apabila Bapak mempunyai kesibukan dengan ibunya, usahakan seminggu kurang lebih 4 atau 5 kali seperti itu. Kalau misalnya nanti waktu dilakukan pemijatan tuh bayinya tiba-tiba nangis tuh gimana ya, Mas? Kalau bayinya menangis, lebih baik Bapak dan Ibunya berhentikan terlebih dahulu. Setelah itu, setelah bayinya sudah agak tenangan, baru Bapak dan Ibu melanjutkan lagi. Ada lagi Pak, Bu? Sudah cukup. Baik, kalau sudah boleh dibawa pulang bayinya. Sekian, terima kasih dari saya. Saya harap bayinya akan lebih membaik lagi setelah kami melakukan kegiatan tadi. Cepat gak diketahuan. Baik aja. Kamu